bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala Anis Sa'bi bin Jathamata al-Laisi radhiyallahu anhu. Sebuah riwayat hadis melalui jalur sahabat Sa'ib bin Jathamah al-Laisi, semoga Allah meridhai kepada beliau. Annahu, bahwasannya Sa'ad bin Jathamah ahda li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himaron wahsyian, berupa seekor keledai liar. Wahwa, dan posisi Nabi pada saat itu bil Abwa, di daerah Abwa. Au biwaddana, ada yang mengatakan Nabi di daerah Waddan. Faraddahu alaihi, maka Nabi menolak atas hadiah dari Sa'ab bin Jathamah. Wa qala, dan Nabi memberikan penjelasan, inna lam narudduhu alaika, sesungguhnya kami tidaklah menolak akan pemberianmu, illa, kecuali anna hurumun, saya dalam keadaan ihram. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat, yang dengan nikmat itu Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang berkaitan tentang larangan-larangan bagi seseorang yang sudah dalam keadaan ihram. Untuk kembali mengingat, ihram ini adalah niat pertama seseorang pada saat mau melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Ingat ya, yang namanya niat itu muqtarinan bifi'lihi, adalah perbuatan yang disertai dengan niat. Dengan perbuatan disertai dengan niat, itu namanya niat yang sebenarnya. Tapi kalau niat tidak disertai dengan perbuatan, itu bukan niat, tapi namanya azam. Kapan orang niat sholat? Maka niat sholat itu yang disebut dengan niat pada saat hatinya mengucapkan usolli, fardu sholat yang disebutkan, disertai dengan takbiratul ihram, itu baru niat namanya. Kalau dia menyebutkan usolli fardu zuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan nilai ta'ala, tapi dia belum angkat tangannya, itu bukan niat, namanya azam, cita-cita. Jadi niat itu lafadz di dalam arti yang diiringi dengan perbuatan. Kalau saya bilang ke bapak ibu, insya Allah besok saya mau pergi haji, besok saya mau pergi haji, itu saya udah pergi belum? Belum. Nah, kalau itu namanya azam, cita-cita. Tapi kalau saya salaman sama Pak Haji Murdo, Pak Haji, saya mau berangkat ke Tanah Suci sekarang, itu niat saya berangkat ke sana. Tapi bukan niat pelaksanaan haji, niat mau haji. Kapan niat wudu? Niat wudu itu bukan pas cuci tangan, bukan pas kumur-kumur, bukan pas istinsyak. Pada saat membasuh muka pertama tuh niat, di situ namanya niat. Begitu pula orang yang mau haji, kapan dia niat haji? Bukan dari Indonesia, bukan dari
bandara, tapi pada saat dia mengambil ihram pada tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi dan oleh para ulama-ulama. Salah satunya adalah satu tempat yang disebut dengan Zulhulaifah atau Bir Ali. Anggap kita contohnya Nabi lagi di Bir Ali. Nabi mau mulai pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh. Nabi haji nih, karena Nabi kan ifrad. Maka Nabi datang ke Bir Ali, tempat memulai. Ketika Nabi mau memulai haji, mau memulai untuk umroh, maka yang pertama kali dilakukan adalah ihram. Nah, ihram inilah niat pertama orang mau haji dan umroh. Kalau dalam sholat namanya takbiratul ihram. Nah, ketika sudah takbiratul ihram dalam sholat, takbir yang mengharamkan, maka perkara yang halal itu nggak boleh lagi. Sebelum sholat boleh makan nggak? Boleh ngerokok nggak? Boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram boleh makan nggak? Nggak boleh. Batal sholatnya, rusak sholatnya. Begitu pula dengan orang yang sudah ihram nih, sudah mandi, sudah bersih, sudah pakai kain 2 lembar, maka dia sudah niat di situ untuk ihram. Pada saat dia ihram, perkara-perkara sesuatu yang tadinya halal ada yang diharamkan. Sehingga orang yang ihram punya pantangan, punya larangan, yang apabila melanggar pada tingkatan yang paling tinggi, ibadah hajinya, ibadah umrohnya rusak, tidak ada nilai pahala dan wajib diulang. Pada tingkatan paling tinggi dalam pelanggaran. Kalau ibarat sholat, dia sudah melakukan fahisyah sehingga sholatnya batal. Tapi kalau masih gerakan yang sedikit, ma'fu anhu, masih nggak apa-apa dalam sholatnya. Sama pada saat ihram. Apa yang dilarang? Kemarin kita udah bahas. Pertama, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kenapa? Jahitan itu lambang kemewahan. Ini yang bikin keren ini karena dijahit bajunya. Coba nggak dijahit, batik nggak dijahit gitu. Jadinya kain apa? Kain buat nutup mayat. Karena dijahit jadi mewah. Jahitan itulah yang membuat mewah. Sehingga orang haji melepaskan urusan-urusan dunia. Karena haji adalah bentuk miniatur akhirat nanti. Miniatur kematian. Kematian mati cuma pakai kain putih. Itu haji namanya. Di sini dunia kita pejabat, haji nggak ada pejabat. Di alam akhirat nggak ada pejabat, semuanya sama. Semuanya sama. Karena haji. Gak boleh pakai pakaian yang berjahit. Buat siapa? Buat laki-laki. Hatta celana dalam tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, yang kencing mulu, yang berak mulu, udah dol kemaluannya, maka diperbolehkan menggunakan pampers. Kita udah bahas, tidak mundur lagi. Ini cuma mengingatkan sebelum masuk hadis ini supaya nyambung. Kalau perempuan boleh nggak? Boleh. Pakai pakaian yang berjahit? Boleh. Silahkan. Karena ihramnya perempuan adalah muka dan kedua telapak tangannya. Selama dalam keadaan ihram, perempuan tidak boleh tertutup mukanya dan telapak tangannya. Di bis tuh terutama saya cerita, jangan sampai kerudungnya itu nyelimuti sebagian hidungnya. Debu lah, panas lah, dingin lah, nggak boleh. Kenapa? Rusak ihramnya. Nanti dia kena hukuman. Bisa dipahami? Laki-laki ketika sudah pakai ihram harus kelihatan 2 mata kakinya dan tidak boleh tertutup kepalanya. Pakai peci, pakai sorban, imamah nggak boleh. Harus terbuka karena ini bagian dari ihram. Bahkan kalau laki-laki yang meninggal dunia dalam keadaan ihram, maka dikuburnya, kain kafannya nggak boleh dibikinkan pocong, tapi dibuka. Kenapa? Sebagai tanda kalau dia meninggal dalam keadaan ihram. Nggak boleh juga pakai wangi-wangian kalau sudah niat ihram, nggak boleh, haram. Siapa orang yang lupa pakai pakaian berjahit, menggunakan wangi-wangian, udah niat ihram nih dikasih tahu jangan pakai wangi-wangian, apa saja yang wangi kalau udah ihram nggak boleh. Berhenti habis niat ihram, makan dulu dia. Makan dagingnya daging onta. Onta itu kan amis banget itu. Onta itu udah 4 kali pakai sabun aja masih ini. Dia lupa pakai sabun tuh. Dia ngelanggar nih dia. Nggak rusak ihramnya, tapi dia punya hukuman denda. Apa? Bayar dam dia. Bayar
Nggak boleh mencabut bulu yang tumbuh pada diri kita. Hidung lah, kumis lah, jenggot lah, uban lah, iseng gitu. Ada itunya kan, ada uban yang wah nggak ganteng nih kayaknya nih, harus dicabut nih. Dia cabut satu, tek, kena 1 mut makanan, bayar. Cabut 2, kena 2 mut. Kena 3, bayar 1 ekor kambing. Hukuman tuh 1 kambing tuh berapa real. Makan cuci tangan, kena kambing lagi 2, ya kan? Nyium istri, kena lagi 3. Oh, jadi oleh-oleh habis buat bayar denda doang gitu. Nah, makanya dikasih tahu aturannya. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Apalagi yang dilarang? Dilarang juga kita untuk memburu hewan-hewan yang ada di sana. Tadi dijelasin betapa mulianya Mekah. Nggak boleh di sana. Iseng gitu kita. Wah, burung dara nih. Wah, kelepekan bagus nih. Emang iseng banget, emang tukang kelepekan di rumahnya kan ngelepekin, udah tua masih aja ngelepekin burung. Masih ada sampai gini hari, masih ada. Main Krado Dalam saya tunjukin tuh. Masih gini hari sore-sore saya kira mau ngaji, ngelepekin burung depan Pondok Indah pakai handphone jadul. Ini udah gua lepas nih ya. Burung di sana banyak banget depan hotel. Tanya Pak Haji Murdo, banyak bagus-bagus. Emang Tuhan bikin kita mata yang demen burung enak lihat gitu. Kita iseng gitu. Ambil karet gitu, jeplak gitu, kena denda dam lagi kita. Apalagi yang mati, ukurannya besar, maka kena dendanya sesuai dengan ukurannya. Kita selpet kijang, kena matanya. Overdosis mati, maka ganti yang seukuran kijang. Apa? Gibas, kuda, kambing. Kita selpet kenanya onta, gantinya onta. Kita selpet kena seukurannya tuh kuda, kita ganti kuda. Saking apa? Nggak boleh berburu. Bahkan Nabi bilang, kitanya nggak berburu, tapi nyuruh orang gitu. Bang Erwin, umrah sama ipar misalkan, burung tuh bagus gitu. Ditangkap sama dia, kita kena denda nih. Kenapa? Kita nyuruh dia. Atau kita nggak nyuruh, cuma ngasih isyarat doang. Warnanya emang beda banget dah gitu. Kita cuma ngomong warnanya memang beda kan umum ya. Ini kan namanya tukang burung ya kan. Emang sini di Indonesia nggak ada nih. Dia ambil, kenapa? Ngasih isyarat. Padahal bukan kita yang ngelakuin. Saking apa? Nggak boleh berburu-berunya. Cuma 1 yang diperbolehkan. Tapi ini iseng banget nih. Nggak tahu nih ada apa kagak. Belum ketemu nih gitu. Orang yang ihram diperbolehkan untuk memburu ikan boleh. Mancing boleh. Tapi kan iseng banget ihram bawa pancingan, lu ke Laut Merah dulu sono lu gitu. Iseng banget gitu, mau haji umroh masih tapi boleh nggak? Boleh, nggak kena dam nggak. Iseng banget itu, udah paling iseng tuh. Dibuka ada jorannya ini. Dia nih iseng mau mancing di Laut Merah gitu dia. Mau haji masih sempet tapi boleh nggak? Boleh, tapi lu kurang kerjaan. Kurang kerjaan. Apalagi yang nggak boleh? Nikah nggak boleh. Ngelamar nggak boleh, menikahkan juga tidak boleh. Kita naksir sama perempuan gitu, janda, langsung nembak gitu, nggak jadi. Langsung kita nikahin, nggak jadi. Kenapa? Dalam keadaan ihram. Tapi kalau yang nikah, menikahkan atau melamar, dia nikahnya tidak jadi, lamaran tidak jadi, sehingga nggak kena denda. Nggak kena denda. Kalau mau nikah nanti kalau sudah selesai tahallul, sudah selesai haji, udah selesai umroh, buru-buru. Tapi kalau lagi ibadah jangan. Itu ujiannya begitu tuh. Ujiannya begitu. Ini yang kelas-kelas ringan nih kita nih. Yang paling berat merusak ibadah haji apa? Kalau mencium masih aman. Tapi kalau sebelum tahallul awal dia sudah melakukan jima dengan istrinya, ini yang dikatakan damnya berat, badana potong unta, dan ibadah hajinya rusak. Dan dia yang wajib nanti mengulang ibadah hajinya. Ini yang dikatakan la labbaik wala sa'daik. Orang ini nggak memenuhi ibadah haji dan ibadah hajinya nggak diterima. Kenapa? Melakukan kesalahan pada saat pelaksanaan ihram dengan berjima. Makanya istri jangan dandan di sana. Itu beda gitu. Di rumah mah kita ngeliat bini kita bosen gitu. Timbang di sana napa cakep banget gitu. Pakai abaya hitam gitu. Itu pengaruh tuh. Emang setan gitu. Makanya yang baik KBIH memisahkan.
nanti suami istri dipisah dulu. Supaya apa? Ibadahnya enggak, apalagi pengantin baru langsung berangkat haji plus, wah repot itu. Masih spanning mulu kan, nggak boleh ngelihat engkor naik sedikit spanning lagi. Ini kalau dia sampai jima sebelum tahallul awal, maka hajinya rusak dan wajib mengulang. Bisa dipahami? Nah, hadis yang kita baca ini unik lagi. Tadi kan nggak boleh tuh berburu, nggak boleh, nyuruh berburu juga tidak boleh. Tapi kalau kita nggak nyuruh boleh. Kayak kemarin tuh hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah Al-Ansori, dia mah nggak ihram, emang iseng aja lagi berburu di sini. Dia berburu tuh, akhirnya kijang diburu sama dia. Dapat hewan buruannya, langsung dimasak gitu. Ditawarkan kepada orang yang ihram, ayo nih makan nih, daging enak nih, daging bakar. Dia takut, kenapa? Itu hewan buruan. Mengadu mereka ke Nabi, kata Nabi, kamu nyuruh dia Qatadah buat buru nggak? Enggak Nabi. Kamu mengasih isyarat ke dia nggak? Enggak. Udah halal makan. Sahabat ragu-ragu, Nabi langsung ambil paha dimakan, halal, silakan. Paham nih kasusnya? Kalau kasus yang Sa'ib bin Jassamah ini, Nabi lagi ihram. Di mana posisi Nabi? Ini ada syak nih ulama. Ada yang mengatakan Nabi lagi di Abwa, ada yang Nabi lagi di Wadan. Nabi lagi di situ nih, di antara dua tempat itu, namanya syakku riwayah. Periwayatan hadisnya dia lupa tuh. Yang pasti Nabi lagi ihram mau haji. Pada saat Nabi lagi di Wadan ataupun lagi di Abwa, ada seorang sahabat namanya Sa'ab bin Jassamah. Sa'ab bin Jassamah ini pengen ngasih hadiah kepada Nabi. Apa hadiahnya? Keledai liar dia cari. Dia berburu keledai liar, yang niatnya itu keledai kalau tangkep berhasil mau dihadiahkan kepada Nabi, barangkali bermanfaat nih buat Nabi, bisa dipotong, bisa buat makan sahabat. Tapi apa? Nabi menolak. Kenapa? Waktu dia berburu ada unsur untuk memberikan hadiah kepada Nabi yang dalam keadaan ihram. Nabi nggak mau, takutnya ada kaitan di situ. Jangan. Sampai segitunya jangan. Kenapa? Nabi tahu ini kudanya kuda liar, memang keledainya keledai liar, diburu emang buat Nabi, sehingga Nabi menolak. Jangan. Saya bukan menolak hadiah keledainya, saya lagi ihram. Saya khawatir waktu kau buru dia memang udah niat ada buat saya, sedangkan saya dalam keadaan nggak boleh. Nabi nggak mau nerima. Jangan. Berihtiyat, jangan diterima. Beda yang Qatadah mah nggak niat buat ngasih siapa-siapa, enggak. Dia emang buru buat dia makan. Karena gede dia tawarin nih, kok kenyang banget nih, makan nih gitu. Dia nggak niat buat barang-barang, enggak. Kalau ini enggak, memang dari awal udah niat tuh begitu. Besok Bang Ipul datang gitu, ya kan? Dia tahu emang di rumahnya burung mulu, ya kan? Wah, ini burung murai bagus, murai Arab. Bunyinya Assalamualaikum, Assalamualaikum, murai Arab, ya kan? Bukan beo nih, murai Arab. Ya kan gitu. Kita tahu, mohon maaf, ini sahabat kita di Indonesia, kita tahu uangnya gitu. Ini burung mahal nih. Kita yakin nih pasti boleh ngeburu nih dia nih. Kita lagi ihram nih, jangan diterima. Jangan kita bilang gitu, simpen aja dulu, tar kalau udah selesai tahallul gua ambil, nggak boleh. Jangan. Ini karena sama Nabi diterima keledainya, dibalikan, dilepaskan kembali. Begitu pula kalau dikasih burung dara, dikasih burung murai, yang hasil buruan di sana, lepas. Ambil nih bang burungnya, aneh terima nih ya. Tapi aneh balikin lagi ke ente. Aneh lagi ihram, nggak boleh nerima barang-barang begini. Lebih baik dilepas. Lepas. Saking apa? Memuliakan kota haram, memuliakan Mekah, memuliakan Madinah, segala sesuatu yang hidup di situ nggak boleh dilakukan pemburuan dan lain sebagainya. Kecuali nanti ada pengecualian dari sahabat Ibnu Abbas. Saking apa? Ihtiyat, jangan macam-macam. Nyamuk udah jangan, diusir aja. Usir aja. Jangan ditepok. Kalau itu tepak nggak sengaja masih kena hukumannya mud. Tapi kalau memang ngincer di hotel bawa lidi sama karet, emang ngincer cicak, itu mah buru lo namanya, nggak boleh. Paham? Saking hati-hati, tangannya jangan iseng. Jangan iseng. Yang biasa begini, cukur aja. Timbang dia begini mulu tuh, ketarik satu mut, tarik satu mut, 3 lembar 1 kambing. Berantem sama bininya dijambak, kena banyak, kambing lagi. Nggak jadi oleh-oleh lagi lo, beli kambing mulu, bayar dam.
Iya. Iya, bayar kambing mulu. Kok nggak beli oleh-oleh, Pak? Iya, gua kena dam mulu, mak lu no, jambakin gua mulu. Nah, ya jadi perkara. Ya Pak Asep ya? Iya. Nah, pengantin baru Pak Asep ya kan? Paham ya di sini? An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Satu riwayat hadis daripada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah ini ikut Nabi nih. Nabi kan haji sekali doang tahun 10 Hijriah, Aisyah ikut nih. Jadi Aisyah tahu kejadian pada saat Nabi haji karena istri yang ikut sama Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat haji Rasul bersabda, memberikan pesan kepada para sahabatnya. Khamsun minad dawabi, ada 5 macam hewan. Kulluhunna fawasikun, yang kelima hewan itu membahayakan. Yuktalna fil hilli wal harami, kalau hewan ini boleh dibunuh baik dalam keadaan ihram ataupun tidak, di tanah halal ataupun di tanah haram boleh nih kalau hewan ini. Kalau yang tadi saya sebutkan nggak boleh, cuma 5 hewan ini saja yang diperbolehkan untuk dibunuh walaupun dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram. Apa itu? Al-ghurabu, pertama burung gagak. Ini burung gagak dulu burung yang diselamatkan sama Nabi Nuh. Ikut kapal lautnya Nabi Nuh nih, burung gagak. Lalu burung gagak diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk mencari tahu tentang daratan. Cari tahu nih burung gagak. Lagi nyari daratan, ketemu bangke nih burung gagak, makan bangke dia. Habis makan bangke, nggak balik lagi, laporan sama Nabi Nuh. Ditungguin nih sama Nabi Nuh. Bahkan burung gagak ini burung yang suka makan matanya onta. Dia ngelihat mata onta, ngelihat punuk onta langsung dimakan gitu. Sehingga onta bisa mati karena dimakan punuk sama matanya, sama burung gagak. Burung ini berbahaya, bukan cuma mata onta, orang kalau dia lagi nggak suka dicalok matanya, yang dicongkel matanya. Ah, ini bahaya nih. Lagi haji ada burung gagak, bunuh dia. Dia nggak nyerang, bunuh, takutnya dia membahayakan. Itu boleh burung gagak. Nabi Nuh aja gedek nih, disuruh kagak balik lagi. Dalam Ibanatul Ahkam dicerita. Disuruh nih burung, kagak balik lagi dia makan nih. Wah, dia kutuk sama Nabi Nuh. Sama Nabi bunuh dia boleh itu. Burung gagak. Apalagi wal hid'atu, raja wali. Nih gedeannya lagi nih. Raja wali. Raja wali ini burung yang suka melihat warna merah. Jadi kalau ada warna merah maka dia cabut walaupun itu plastik karena disangkanya daging mentah dia. Dan dia lebih parah dari burung yang gagak tadi. Kenapa? Dia suka menggigit bagian belakang manusia. Makanya dia di belakang. Itu kalau yang dipiara, yang ente lihat iklan partai itu mah. Kalau yang aslinya galak dia, cengkramannya bahaya. Nah, ini 2 burung ini bahaya. Boleh nih ente bunuh, boleh. Kalau dianggap membahayakan. Paham? Kena dam dia, karena memang bahaya. Dia suka ngambil perbekalannya. Kita punya perbekalan nih, ditarik sama burung, Raja Wali dibawa pergi sama dia. Cacak, dihabisin sama dia. Apalagi yang kantongnya berwarna merah. Ini yang ngomong bukan saya nih, ada syarahnya. Kenapa burung ini dianggap berbahaya? Kalau burung berkutut mah enggak. Burung ini enggak berbahaya itu. Wal akrabu, kalajengking. Ini juga nih, boleh dibunuh, boleh. Jangan diem aja kita. Kita lagi dalam keadaan wukuf di Arafah. Lagi asik-asik ini, tangan kita digigit kalajengking. Kan kalajengking nggak langsung jepet kan? Ada ujungnya dulu tuh, nyoel-nyoel tajam gitu. Jangan diem aja. Bunuh pakai batu boleh. Boleh kenapa? Berbahaya. Dijepit kalajengking susah lepasnya, bengkak bisa kita. Bahaya nih dia. Boleh. Ini juga tanda buat kita kalau dalam keadaan sholat kita nggak boleh melakukan perbuatan apapun. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh kita melakukan. Lagi sholat misalkan, iseng gitu, anak kita naruh pisau di tempat sujud kita. Kita mau sujud nih, ada pisau, anak kita main sengaja emang naruh. Kalau kita sujud tuh insya Allah tepat di jidat kita nih. Maka apa yang kita lakukan? Pisau ini berbahaya, geser. Sholat sujud. Boleh. Limaslahati sholat. Boleh. Jangan kita, aduh mau sujud ada pisau. Ada sujud aja lah, mati syahid. Sangit loh, bukan syahid.
Apalagi kita lagi sholat di sini nih. Ini lagi sholat. Mohon maaf, ini nggak ada tembok ceritanya. Kita lihat nih ada orang buta nih. Orang buta nih. Wah, kalau kita diemin, kita yakin dia bakal jeblos nih dia. Maka boleh kita nolongin dia. Caranya gimana? Jangan belakangin kiblat, pundaknya ambil. Arahin ke jalan yang benar. Jangan ngomong, lanjutin sholat. Boleh? Boleh. Kenapa? Hizum nafas, menjaga nyawa manusia. Sholat, ada kawat, geser. Anak jumpalit, geser. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Limaslah hatis sholat. Paham? Jadi jangan baku banget. Bahkan sholat gempa, boleh nggak lari Ustaz? Boleh sejauh-jauhnya. Kita lagi sholat, ya kan? Baru beli handphone iPhone 14 Pro Max 826. 24 juta kita taruh atas. Kita taruh di depan mata kita. Dicolong handphone kita. Lari dia. Boleh nggak kejar? Boleh kejar dia. Tapi jangan ngomong. Mau kita belakangin kiblat boleh. Kenapa? Darurat. Kejar aja. Kejar. Kalau malingnya capek, kita diem. Maling lari, kejar lagi, jangan ngomong terus. Sampai malingnya capek, nih handphone lu gue balikin, lanjutin sholat. Boleh, boleh. Banyak fikihnya luas kok. Kita bukan bicara sesuatu yang dianggap. Kenapa? Jadi kalau saat gempa kita boleh lari nggak? Kalau tingkatan lu masih dengar suara lampu mati masih kedengeran, lari keluar. Tapi kalau orang yang hatinya ibadahnya sudah tinggi, khusyuk, dia nggak tahu gempa, diem aja, matinya baru mati syahid. Tapi kalau nyamuk ada di kaki aja masih garuk-garuk, lu lari pas gempa. Jangan diem. Lari, cari tempat yang aman. Lanjutin sholat, jangan batalin sholat. Ya, itu namanya sholat dalam lisyiddatil khauf, dalam keadaan yang sangat takut. Itu kita udah bahas kapan tahu ya, dalam keadaan perang, lagi sholat, pesawat mau terbang, bagaimana caranya. Yang penting sholat nggak boleh dibatalkan dalam keadaan apapun. Dosa besar. Orang kalau sudah takbir membatalkan dosa besar. Dengan sengaja dosa besar. Wal fa'ratu, tikus. Ini boleh dibunuh, boleh, tapi bukan berburu ya, membunuhnya boleh, boleh. Bukan memburu nih, ini boleh nih sama tikus kata Ustaz Yusan, ya kita buru tikus aja iseng. Bawa pistol, shotgun, dia tembakin tikus di situ. Kena juga. Ini kalau berbahaya tikusnya. Karena dalam sini penjelasan pernah satu saat tikus ini menjatuhkan lampu kemah tempat Nabi mau tinggal mau haji. Lampunya jatuh hampir mau kebakar. Ini membahayakan di tikus nih. Atau makan sisa makanan kita, Indomie digerowakin kalau sekarang gitu, takut rabies, ini bahaya nih. Maka dia boleh dibunuh. Wal kalbul akur, dan anjing gila yang rabies yang berbahaya boleh. Ada anjing gila, kita harus wukuf di situ, kita harus tinggal di situ. Bunuh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Berbahaya. Termasuk nanti kalau dalam keadaan tertentu datang begal, ular kobra yang tujuannya membahayakan diri kita, berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan untuk dibunuh. Kalau dalam keadaan membahaya, perampok gitu. Kita yang mati atau dia yang mati? Dia yang mati. Halal, halal. Boleh, boleh. Rusak haji? Enggak. Kenapa? Membahayakan. Membahayakan. Ini hadis ini maknanya, syarahnya luas sekali. Intinya binatang yang membahayakan maka diperbolehkan untuk dibunuh. Itu manusia kan bukan binatang. Lah, kan ada kaidah hayawanun natik gitu. Wah, nggak mau saya disamakan sama hewan. Yang nyamain ente sama hewan apa? Itu ente yang salah persepsi. Hayawanun natik kan seringan manusia, hewan yang berbicara. Itu yang membuat kita kesinggung, hewan yang berbicara. Hayawanun itu dari kata huyya atau hayyun, artinya hidup, makhluk yang hidup. Natikun yang berbicara. Jadi manusia itu makhluk hidup yang bisa bicara. Hayawanun natik, bukan hewan yang bisa bicara. Makhluk hidup, kan hayawan itu dari kata huyiyah, hidup. Makhluk hidup yang bisa bicara. Kita nggak marah kalau begitu, emang kita bisa bicara. Yang membedakan dengan hewan yang lainnya bukan itu. Nah, kalau hewan itu
Artinya yang hidup itu, kita kan sama hewan hidup, membahayakan, maka boleh untuk dibunuh. Paham? Itu yang sering-sering kita kan hewan yang bisa bertutur kata. Lu kali hewan, gue mah enggak. Karena huyiyya itu maknanya hidup. Hayawanun, makhluk hidup. Natikun yang bisa berbicara. Jangan disalahin dong, masa kita disamain sama dia. Jelas nih? Ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, muttafaqun alaih. Nabi pada saat ihram pernah melakukan hijamah, berbekam. Maka orang yang dalam keadaan ihram boleh dia melakukan bekam, boleh dia melakukan fasdu, mengeluarkan darah, boleh. Rusak? Enggak rusak, diperbolehkan. Itu sesuatu yang dianjurkan buat Pak Haji Murdo. Kan rumahnya di Jurangmangu Pak Haji, kalau mau ada di dekat Pondok Aren situ, dekat Masjid Al-Barkah. Ustadz Imam ya, kayak tafsir itu hari Senin itu ada fasdu, kalau Pak Haji mau dikeluarin darah kotornya. Itu bagus, sunnah itu. Pada tingkatan paling tinggi nanti bagian kepala kita itu dibotakin sedikit, disedot buat ngirangin pusing, sakit kepala, kolesterol dan sebagainya, bisa dari darah yang dicabut. Nah, kalau kita kebetulan hijamah pada saat ihram, boleh nggak? Boleh, silakan. Batal nggak hajinya? Nggak batal haji. Kenapa? Karena Nabi pernah dihijamah dalam keadaan ihram. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala, hadis dari Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah meridhai kepada beliau, qala, beliau mengatakan, humiltu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pernah saya dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasus nih dalam haji. Ka'ab bin Ujrah dibawa sama sahabatnya menghadap kepada Nabi. Wal qammalu yatanassaru ala wajhi, sedangkan kutu-kutu saya, hewan-hewan di kepala saya itu bertebaran sampai ke wajah saya. Parah banget. Jadi kutunya numpuk gitu, gatel gitu. Kita masih standar Pak, tapi ngeliat di YouTube geli banget. Ada yang kutu orang itu sampai bisa loncat ke muka gitu, ngalahin kutu beras gitu. Banyak banget. Ini sahabat Nabi dilihat garuk-garuk mulu. Aduh. Kutu kan hewan ya, dia bingung gitu. Aduh, gue lagi ihram lagi nih, gak nyaman, kebas jatuh kutu. Temennya kagak sabar, udah deh ke Nabi aja yuk, tanya yuk, kenapa? Kutu lu banyak banget. Bawa nih dia sama Nabi, bagi dibawa kepada Nabi, itu di depan Nabi kutunya bisa loncat gitu, jatuh gitu. Nabi sampai mengatakan apa? Makuntu arol waja'an, tidaklah aku melihat penyakit balagobika yang sampai kepada dirimu, ma'aro, sebagaimana yang aku lihat. Aku nggak nyangka, aku kira yang namanya kutu itu 1-2, ini mah enggak. Jangankan pakai serit, pakai tangan aja kutu bisa jatuh. Itu mah bukan ada kutu, ternak kutu lu. Banyak banget kutunya. Jadi Nabi gimana nih? Kata Nabi, atajidu syatan, apakah ada buat dirimu itu kambing yang bisa kurban ganti, cukur? Kenapa? Kan dia belum selesai umrohnya, belum hajinya, dia kan nanti tahalulnya, belum waktunya. Tapi nih kutunya udah banyak nih, cukur, buang kutunya. Tapi nanti bayar dam gitu. Punya kambing nggak? Nganu Nabi. Susah nih sahabat. Kultula nggak, kagak punya Nabi. Ini aja oleh-oleh bingung mau apa beli oleh-oleh. Kata Nabi, fasum salasati ayam. Kalau gitu puasa 3 hari. Ya Allah, panas-panasnya puasa, kagak sanggup Nabi. Au it'amu sitata masakina likulli miskinin nisfu sa'in. Kalau nggak bisa puasa, beri makan 6 orang, dengan 1 orang pemberian setengah sok. Kasih mereka makan yang layak. Udah ngasih makan aja dan lebih timbang kutuan. Jadi boleh nggak? Boleh memotong rambut sebelum waktunya kalau memang dalam keadaan darurat. Kalau tidak, kutunya aja. Ini kan bagian dari yang menyakitkan kan kutu. Bunuh boleh nggak? Boleh. Kenapa? Membahayakan. Gatal luar biasa. Tapi kalau harus sampai melepas rambutnya, berarti kena dam. Kenapa? Belum waktunya dia. Belum
waktunya. Nauzubillah min zalik. Itu ada aja. Sampai ada ayat Al-Qur'an mengatakan famangkana minkum maridon, maka siapa di antara kalian yang sakit bihi pada saat pelaksanaan haji azan, ada yang luka, ada yang berbahaya, min ra'sihi daripada kepalanya, fafidyatun min siyamin, maka dia membayar fidyah namanya denda, min siyamin berpuasa 3 hari, au shadaqatin atau dia bersedekah, au nusuk atau dia memilih nusuk itu ibadah nahar, motong hewan kambing. 3 yang tadi itu. Kalau kita ditanya boleh nggak? Aduh saya susah banget nih Bang Ipul nih, ribet banget nih rambut nih, ada perubahan. Udah potong aja nggak apa-apa. Tapi kita kena dam ya. Kagak punya duit Bang Ipul, kena dendam mulu. Puasa 3 hari, kagak sanggup, bini saya cakep banget. Ya udah lo kasih makan 6 orang setengah sok. Ribet banget sih lo haji model lo gitu. Nah ini yang perlu tahu siapa? Bagi mereka orang-orang yang memimpin ibadah haji ini. Ini jamnya bener ini. Waduh, padahal saya tadinya mau menghabiskan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Besok kita ngelihat betapa mulianya Rasulullah SAW. Kenapa yang tadi saya ceritakan itu hadis-hadisnya Nabi melarang begitu. Betapa mulianya kota Mekah, nanti kita lihat sampai-sampai Nabi menghormati makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di tanah Mekah itu sendiri. Silahkan ada yang mau bertanya. Kita berhenti di An Abi Hurairah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Yang masalahnya nanti kan kita kan perbedaan tuh Sat. Ada yang bilang tuh di WA kalau misalkan untuk ibadah namatnya Idul Adha itu kan dia kan patokannya pada ini wukuf ya. Kalau wukufnya di sana sekarang ya harusnya besoknya Lebaran gitu. Bagaimana sih Sat itu maksudnya? Dasarnya pertama gini, kita itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Setiap pelaksanaan ibadah, ini kan ayatnya tentang sholat ya. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu sesuatu yang diwajibkan, mauquta yang sudah memiliki waktu. Waktu itu setiap matlak berbeda-beda. Matlak itu berbeda-beda. Yang sama matlaknya itu adalah tempat yang berdekatan. Begini maksud saya. Kita punya tim ru'yah sendiri, tim hisab sendiri. Yang tim ru'yah dan tim hisab ini dipergunakan untuk menunjukkan waktu sholat, hari raya, dan lain sebagainya. Ini udah ada nih. Kalau seandainya tidak ada nih, kita nggak punya negara, kita bodoh semua. Maka untuk menerima waktu sholat, untuk menerima waktu lebaran, kita mengikuti negara yang berdekatan dengan kita. Malaysia, Filipina, Singapura, apalagi itu sebelah kirinya tuh. Nah itu 4 negara itu kita ngikuti dia. Bukan Arab yang jauh. Kenapa? Matlaknya udah beda waktunya. Jaraknya udah kejauhan waktunya. Bagi siapa wukuf itu waktunya? Bagi mereka orang-orang yang tidak jauh dari waktu yang ada di Arab Saudi, pasti sama waktunya. Afghanistan pasti sama, Asia Barat. Turki sebelah selatan pasti sama. Kenapa? Waktu dia nggak beda jauh. Sehingga apa? Kalau di tempat dia tidak kelihatan, Saudi sudah mengatakan kelihatan, dia ngikut Saudi boleh. Kenapa? Matlaknya sama. Kalau kita matlaknya beda, gak bisa disamakan. Kalau mau dipukul rata semuanya. Sekarang siap-siap mau sholat subuh, gitu. Gak bisa gitu. Kayak ayat dalil yang mengatakan sholat di mana saja, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Itu bisa dipergunakan hampir 100% kalau orang yang sholatnya di depan Ka'bah. Saya di sini, Pak Haji di sini, madhabnya hadap-hadapan boleh. Tapi ketika di luar konteks tanah Mekah itu, maka dia wajib mengarahkan ke arah barat, karena kita ada di sebelah selatan. Bagi orang Madinah arahnya ke timur, karena dia ada di sebelah utara. Matlaknya beda-beda. Jadi jangan disamaratakan apa-apa Mekah, nggak bisa begitu. Gua sholat di Mekah depan aja, ya di Mekah Ka'bahnya depan mata lu. Kita nggak bisa.
Karena apa? Matlak kita, daerah kita beda. Jadi jangan di ayat hadis Nabi ini, di sini kan dijelasin Madinah itu kota ini sampai ini. Nabi bilang antara baini Thur wa ini. Tapi kan sekarang pemugaran Madinah. Dan Nabi nggak mengatakan apa itu tidak sah. Sah saja. Nabi kan dulu batasannya itu. Perluasan adapun sekarang diperbolehkan. Kenapa? Lil ihtijaj, kebutuhan. Boleh. Ini kan lama-lama geser terus tempat ini, tinggal Mina, wukuf, lama-lama geser terus. Boleh nggak? Boleh. Lil ihtijaj. Kita pilih mana yang menurut kita yakin itu dulu ditentukan sama Nabi. Jadi nggak bisa begitu. Kalau mau dipukul rata, rata semua. Turki nih yang deket nih, dia misalkan Kemis gitu. Ternyata Arab Saudi menghitung besok. Boleh dia ngikut Arab Saudi. Kenapa? Nggak jauh waktunya. Nggak jauh waktunya. Jadi logisnya begitu. Hukumnya demikian adanya. Kalau mau ngikutin semua, ya semua-muanya nih. Terbangun pagi. Jam berapa tuh? Jam 10 sholat Isya. Ini gitu. Memang beda matlaknya. Nah kalau Muhammadiyah bukan ngikutin Saudi, ngitungin waktunya. Dia memang sudah menghisapnya dari waktunya. Kita yang Nahdiyin mengatakan untuk melihat bulan itu, untuk masuk awal bulan itu harus 5 derajat. Muhammadiyah mengatakan yang bilang kudu 5 derajat siapa? Nggak perlu. Kalau memang sudah kelihatan walaupun 1 derajat sudah jadi, maka Muhammadiyah jadi boleh. Kita kudu 5. Nah yang bilang 5 siapa Ustadz? Nah, antum ke tim Falakiyah saja, dia yang punya alasan kenapa kudu 5. Karena untuk ihtiyat, hati-hati, perbedaan antara bulan sama ini komet, bintang itu sesuatu yang nggak bisa dilihat kecuali dengan benar-benar. Sehingga yang gampang aja dah, kalau emang yakin ihtiyatnya 5 baru yakin itu bulan. Karena bintang yang lain nggak sampai kepada tinggian itu. Itu sudah ada ilmu masing-masing. Kalau Muhammadiyah enggak, gue yakin walaupun 1 derajat itu udah bulan. Jadi sekarang Pak Haji bilang nih, untuk 2716 kapan lebaran, dia udah bisa hitung dari sekarang. Jadi jangan bukannya ngikutin wukuf itu, lu ngikutin Arab, besok kan Arab wukuf. Bukan Arab patokannya, waktunya, matlaknya. Bukan ngikutin ininya, gue mengikutin mah kiblatnya. Sholat lu harusnya madem aja boleh, nggak bisa. Gitu. Jadi yang dibilang itu mah dasarnya itu Mekah kan udah wukuf gitu. Bukan masalah Mekahnya udah wukuf. Masalahnya apa? Matlaknya yang beda, tempat terbitnya, tempat ininya beda. Terserah juga sih Pak Haji, Rebo juga boleh, emang libur. Kan emang Muhammadiyah Rebo. Selasa juga boleh Pak Haji, aliran asintingnya. Liburnya udah ada. Nah iya, karena diminta, itu diminta. Makanya baru sekarang doang ada surat edaran kan. Karena memang Muhammadiyah ini cuma ada yang dalilnya itu kan masa Waisak aja bisa digeser, ini nggak bisa digeser gitu. Itu kan jadinya kan itu kepentingan. Kita nggak bahas kepentingan, kita bahasnya hukum. Bahasa hukum. Berarti bukan Muhammadiyah paling benar dong, kita yang NU enggak, punya dasar masing-masing matlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi